Ya'juj dan Ma'juj akan sampai ke Indonesia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul telah menyebutkan satu bumi ini dibungkus oleh mereka. Mengapa melindungi diri dari Dajjal dengan surat Al-Kahfi? Kenapa Allah letakkan kisah Ya'juj dan Ma'juj di dalam surat Al-Kahfi? Jawabannya adalah satu. Dajjal memiliki kemampuan untuk mengkafirkan manusia dengan segala kekuatannya. Sementara kisah Al-Kahfi adalah berlindungnya para pemuda-pemuda beriman dari pemaksaan yang saat itu ditekankan oleh penguasa zalim. Siapapun yang tidak mau ikut akan dihabisi di tangannya dan bala tentaranya. Maka para pemuda Kahfi melindungi diri mereka dengan masuk ke dalam gua yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Dajjal nanti akan memaksa orang dengan segala macam cara, dengan kekuatan, dengan harta, dengan dunia, termasuk ancaman pembunuhan dan penyiksaan jika tidak mau bergabung dengannya. Surat Al-Kahfi menjadikan orang-orang yang hafal ayat ini dan mengetahui makna serta segala kandungan isinya terjaga dari para Dajjal ini. Dan yang kedua, tentang Ya'juj dan Ma'juj, menceritakan isi larinya pemuda Kahfi ke dalam gua, dalam rangka selamat dari ancaman kematian yang sudah diumumkan oleh penguasa zalim dan kafir pada masa itu. Di akhir zaman, Allah perintahkan seluruh orang yang beriman agar selamat dari ancaman teror kematian oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan pemimpin yang membawa kita nanti lari untuk selamat dari Ya'juj dan Ma'juj adalah Isa alaihissalam. Lari dari Ya'juj dan Ma'juj hanya menyelamatkan diri dari pembantaian. Sementara kalau dari Dajjal, pembantaian itu bab terakhir. Pemurtatan pengkafiranlah yang sangat mengerikan. Karena jika itu sampai terjadi, artinya kita akan sampai ke neraka jahanam. Kalau terpaksa harus memilih, kita lebih baik dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj, sementara kita tetap dalam keadaan muslim. Sebenarnya cita-cita Yahudi ingin menghabiskan seluruh manusia selain kelompok mereka. Namun Yahudi ini masih mempunyai sedikit cara, sedangkan Ya'juj dan Ma'juj tidak ada. Cara brutal, main tebas, main pancung, main gantung, main bakar, tidak ada satupun peluang untuk hidup seluruh manusia di muka bumi ini selain mereka. Dan bahwa hakikatnya Ya'juj dan Ma'juj ini benar-benar ada. Sebagaimana Allah menceritakan kisah Ya'juj dan Ma'juj ini tentang Dzulkarnain. Adalah Dzulkarnain sang panglima tempur, raja penakluk yang tak terkalahkan, penguasa timur dan barat. Allah menyebut ada suatu kaum di zaman Dzulkarnain yang mereka betul-betul tidak mengerti bahasa orang lain selain bahasa mereka. Dan kaum ini dalam sejarah adalah kaum yang benar-benar pribumi, pedalaman, bahkan mereka tidak punya pakaian dan mereka hidup super primitif. Mereka tidak bergaul dengan manusia yang hidup pada zaman mereka, kecuali hanya mereka saja. Oleh karena itu, mereka tidak mengerti bahasa orang lain. Namun ada satu orang di antara mereka yang dapat diajak berkomunikasi. Mereka mengeluh karena seringnya Ya'juj dan Ma'juj ini menyerang mereka. Lalu mereka meminta kepada Dzulkarnain agar dijadikan antara kami dengan mereka itu ada pembatas yang menjadikan mereka tidak bisa menyerang kami. Apapun keinginan dunia, harta benda semacamnya akan disiapkan. Walaupun suku ini suku primitif, namun mereka memiliki perbendaharaan bumi berupa kekayaan emas yang melimpah. Dzulkarnain pun menolak, yang Allah berikan kepada saya jauh lebih baik dengan apa yang ada di tangan kalian. Tetapi karena bangsa atau kabilah Ya'juj Ma'juj itu betul-betul memang terkenal kebiadaban dan kebrutalan buasnya, maka Dzulkarnain pun siap membantu mereka. Syaratnya mereka membantu Dzulkarnain untuk mengumpulkan semua besi yang ada di muka bumi ini.
Zulkarnain pun mulai membuat cetakan di mana dia akan mengecor antara dua gunung-gunung itu yang sama tingginya. Jadi di puncak gunung satu ke puncak gunung yang lain akan dibuat cetakan besi yang nanti akan dicor dari atas. Entah teknologi apa yang digunakan Zulkarnain untuk mengecor besi setinggi gunung itu. Karena teknologi yang digunakan Zulkarnain di luar nalar manusia. Teknologi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yang belum pernah kemampuan mereka sampai oleh kamu hari kiamat, jangan katakan bahwa kalian sudah ada di puncak teknologi sekarang. Ya'juj dan Ma'juj ini sekali lagi tak peduli ketemu binatang-binatang. Mereka tangkap dan binatang itu mereka jadikan makanan. Mereka ketemu manusia, mau kecil, mau tua, wanita ataupun laki-laki, pasti mereka cincang habis. Dan kejahatan Ya'juj Ma'juj ini saking terkenalnya, sampai-sampai tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan dan mengalahkan mereka. Dan ternyata ketika mereka lepas, Allah juga menyebutkan tidak ada satupun kekuatan di bumi yang sanggup menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Al-Mahdi dengan bala tentaranya pun tidak sanggup berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Dinding yang dicor dengan besi itu, ketinggiannya pun tak tanggung-tanggung, setinggi gunung di antara dua pucuk gunung, dan ternyata sekarang ditemukan lokasinya. Lokasi itu ada di antara negara Azerbaijan dengan Armenia. Penduduk setempat mengatakan, kami tidak mampu mendekati tempat itu. Karena setiap kali kami berusaha mendekati tempat itu, seluruh bulu roma kami berdiri. Kadang-kadang, kata penduduk setempat, kami melihat ada manusia-manusia kecil sampai ke atas, dan kami melihat ada angin kencang menghantam mereka, lalu mereka jatuh kembali ke dalam. Ibnu Batutah memberanikan diri dengan orang-orang ekspedisi yang dibawanya. Mereka memberanikan diri mendekat, didampingi oleh penduduk yang pemberani. Lalu mereka mampu mendengarkan dari balik tembok besi itu, ada suara riuh di dalamnya seperti orang sedang bekerja keras. Yang unik di tempat ini adalah tidak mampu disenter oleh satelit yang ada di dalam bentuk bungkus gaib. Yang Allah jadikan fisiknya ada kekuatan gaib, juga ada kekuatan yang tidak mampu ditembus oleh satelit, serta teknologi manusia persis dengan segitiga Bermuda.